Kamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hamah min kulli 'ainin lamah. Alhamdulillah, ikhwafillah, bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Semoga dengan rasa syukur kita kepada Allah menambah kenikmatan yang lebih baik lagi, lebih banyak lagi, lebih berkah lagi, dan semoga saudara kita yang sakit Allah sembuhkan, dan saudara kita yang punya uzur Allah mudahkan urusannya. Ikhwah fillah yang dirahmati Allah, sebagai seorang yang beriman, kita berusaha menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hal-hal yang bisa membatalkan atau menghapuskan keimanan seseorang, ya. Jadi iman itu bisa terhapus, bisa batal karena perilaku manusia itu. Apa saja? Yang pertama adalah mengingkari rububiyah Allah atau sesuatu dari kekhususan-kekhususannya, atau mengaku memiliki sesuatu dari kekhususan tersebut, atau membenarkan orang yang mengakuinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan mereka berkata, kehidupan ini tak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Artinya tidak mempercayai kehidupan setelah kematian itu ada. Nah, ini juga bisa membatalkan keimanan seorang. Ya, orang-orang kafir bisa jadi, orang-orang ateis bisa jadi. Kehidupan ya sekarang hidup ini, ketika mati ya sudah, tidak ada urusan, ya, kata mereka begitu. Nah, ini kalau ada dalam diri seorang yang beriman, ya orang Islam, itu bisa jadi membatalkan keislaman seseorang. Jadi harus yakin bahwasanya kehidupan akhirat itu ada, ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua yang membatalkan keislaman seorang itu sombong serta menolak beribadah kepada Allah, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, Al-Masih sekali-kali tidak enggan menjadi hamba Allah, dan tidak pula enggan malaikat-malaikat yang terdekat kepada Allah. Barang siapa yang enggan dari menyembahnya dan menyombongkan diri, nanti Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya. Adapun orang-orang yang beriman dan berbuat amal soleh, maka Allah akan menyempurnakan pahala mereka dan menambah untuk mereka sebagian dari karunia-Nya. Adapun orang-orang yang enggan dan menyombongkan diri, maka Allah akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih, dan mereka tidak akan memperoleh bagi diri mereka pelindung dan penolong selain daripadanya, yaitu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini surat An-Nisa ayat 172 173, ya. Jadi sombong itu adalah pakaian apa? Ya, pakaiannya Allah. Ya, tidak boleh salam. Manusia bersifat sombong, hanya Allah yang berhak untuk sombong, ya. Dan sombong itu juga perilaku yang dibenci oleh Allah. Yang pertama kali adalah iblis yang melakukannya, yaitu ketika disuruh sujud kepada Adam, dia nggak sujud, malah mengatakan ana khairum min, saya lebih baik daripada Adam, ya, karena dia merasa lebih senior, lebih diciptakan terlebih dahulu. Mungkin dia seakan-akan iblis ini lebih berpengalaman dan lain sebagainya, kok disuruh sujud kepada seorang yang baru diciptakan. Jadi seperti itu. Itu termasuk salah satu kesombongan, sehingga diturunkannya lah dia dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang membatalkan keislaman seorang yang ketiga adalah menjadikan perantara dan penolong yang ia sembah atau ia mintai pertolongan, jadi menyembah patung dan sebagainya, ya. Apalagi liburan ini, mungkin rekreasi anak-anak kita kemana biasanya?
Ah, Borobudur ya. Oh, dan kolam renang. Oh, kolam renang, ada yang kolam renang. Ada mungkin ke candi ya, ke Borobudur dan lain sebagainya. Ya, kita harus mengingatkan pada dia. Karena nggak mungkin ke Borobudur saja, mungkin diajak ke Prambanan, ya toh? Ke candi-candi yang lainnya. Yang di sana ada patung-patung. Ya, Pak Anda? Ya, saya tuh pernah pengalaman ketika diajak rekreasi ke sana itu. Ada patung di Prambanan besar sekali ya. Ah, dan itu konon dielus-elus apa namanya? Apanya itu? Dielus, disentuh, kalau disentuh dia rezekinya nanti banyak lah. Itu termasuk pembatal keislaman seseorang. Hati-hati. Jadi rekreasi itu bisa bersifat edukasi, bisa bersifat mengajak nun sewu anak untuk syirik kepada Allah. Ya. Jadi kalau perlu dihindari sebenarnya ke tempat seperti itu. Ya. Saya langsung tahu teman saya ngambil bunga di patung di Borobudur. Taruh dompet biar rezeki uangnya banyak atau bagaimana ya. Loh iya begitu. Itu mendangkalkan akidah, merusak akidah, bisa jadi membatalkan keislaman tersebut. Nah kalau kembangnya dibawa kemana-mana, dompetnya bawa kemana-mana, oh nanti berkah ini, ya. Berkah dari patung. Padahal Rasulullah SAW itu menghancurkan patung kurang lebih 300 patung di sekitar Ka'bah. Ya. Jadi seperti itu. Oh itu kan seni. Ya. Yang tidak diperbolehkan seni itu adalah lukisan yang bernyawa atau patung. Karena nanti akan dimintai nyawanya, ya. Dan itu patung suka ditempati oleh golongan jin, ya. Jadi kenapa orang misalnya naruh kue atau sajen apa di patung kemudian hilang ya, bisa jadi makan jinnya atau yang buat patung yang makan ya gitu. Seperti itu ya. Jadi nggak boleh menjadikan perantara dan penolong yang ia sembah atau yang mintai ya. Dalam Al-Quran juga disampaikan hanya bagi Allah lah yang mengabulkan doa yang benar, dan berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat memperkenankan sesuatu pun bagi mereka, melainkan seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air supaya sampai ke mulut air, supaya sampai air ke mulutnya, padahal air itu tidak dapat sampai ke mulutnya. Dan doa atau ibadah orang itu hanyalah sia-sia belaka. Jadi minta kepada berhala itu sia-sia belaka, malah syirik, malah dosa kepada Allah. Kemudian yang selanjutnya adalah yang keempat, yang membatalkan keislaman seseorang itu adalah menolak sesuatu yang ditetapkan Allah untuk dirinya atau yang ditetapkan oleh Rasulnya, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya dari segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Ya. Pada ungkapan, lo Maryam itu kan super sekali, dia bisa melahirkan tanpa bapak. Ya. Kalau Maryam dikatakan super, ya karena bisa melahirkan tanpa bapak, lo Nabi Adam lebih super lagi, tanpa bapak, tanpa ibu. Ya Banda. Jadi kalau dikatakan amazing, apa amazing gitu ya. Luar biasa ya. Maryam itu lahir tanpa bapak ya, melahirkan tanpa bapak ya, melahirkan Nabi Isa tanpa bapak. Ya berarti Nabi Adam lebih luar biasa lagi. Ya. Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya, maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadat kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia, maksudnya Allah, yang patut disembah? Ya, ini Maryam 65. Kemudian selanjutnya adalah yang kelima, mendustakan Rasulullah SAW yang beliau bawa. Jadi nggak boleh didustakan. Ya. Kemudian yang keenam adalah berkeyakinan bahwa petunjuk Rasulullah SAW tidak sempurna. Nabi Muhammad itu banyak kelirunya, sudah batal keislaman. Bahkan menyalahkan Nabi Muhammad juga bisa batal keislamannya seorang.